Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Nugraheni dengan NPM 1912 110381 dengan prodi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan tenaga kerja di dalam sebuah perusahaan. Apakah yang dimaksud dengan tenaga kerja? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. Jadi, di setiap perusahaan, pabrik, ataupun kantor, pasti tersedianya tenaga kerja guna menunjang kebutuhan perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang baik dalam meningkatkan kebutuhan perusahaan ataupun kualitas dari perusahaan tersebut. Di sini ada klasifikasi tenaga kerja. Klasifikasi tenaga kerja yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan. Contohnya mulai dari dosen, guru, dokter, dan lainnya. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan pelatihan. Contohnya itu seperti supir, tukang jahit, montir, dan sebagainya. Yang terakhir ada tenaga kerja tidak terdidik dan tenaga kerja tidak terlatih. Tenaga kerja ini yaitu tenaga kerja yang mengandalkan tenaga, tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Contohnya itu seperti ART, yaitu asisten rumah tangga, buruh kasar, dan lain sebagainya. Jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, ada tenaga kerja menurut sifatnya. Yang kedua, tenaga kerja menurut kemampuannya. Yang ketiga, tenaga kerja menurut jenis pekerjaannya. Yang keempat, ada tenaga kerja menurut hubungannya dengan produk. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Tenaga kerja digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada pekerja lepas atau freelance, bisa disebut juga dengan pekerja harian lepas. Pekerja harian lepas adalah orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan. Yang kedua ada pekerja kontrak. Pekerja kontrak itu yaitu seseorang yang dikerjakan oleh satu perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis. Biasanya pekerja kontrak ini bersifat kontrak sekitar 3-5 tahun lamanya pada perusahaan. Yang terakhir ada pekerjaan tetap. Pekerjaan tetap adalah seseorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan untuk waktu yang panjang atau waktu yang tidak dapat ditentukan. Masalah yang sering terjadi dalam tenaga kerja. Yang pertama, ada masalah rendahnya kualitas kerja. Biasanya ini disebabkan kurangnya pendidikan atau pelatihan yang baik pada para pekerja. Terus yang kedua ada jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Maksudnya banyaknya orang yang ingin bekerja, tetapi untuk lapangan pekerjaan dan kesempatan bekerja sangatlah sulit. Yang ketiga ada masalah pengangguran. Masalah pengangguran biasanya terjadi karena adanya krisis ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan, terkadang membuat perusahaan melakukan PHK, yaitu pemutusan hubungan kerja. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan dapat dilihat dari klasifikasi tenaga kerja yang diinginkan oleh setiap perusahaan. Bisa menggunakan tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih,
serta tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, tergantung kebutuhan perusahaan seperti apa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.